kita jalanin, kita ketemu dengan anak yatim. Kalau kita kan punya kenangan dulu waktu kecil itu kan pengen banget, pasti kita pengen selalu setiap lebaran kita pengen beli baru. Ini Iya, beli baju kaos, kemeja, celana atau apapun itu. Dan kita punya keinginan itu di masa kecil. Walaupun sekarang udah nggak ada lagi ya. Nggak ada. Tapi kita pastilah, walaupun sekarang generasi Z pasti juga punya keinginan anak-anak kecil tuh punya dapat baju baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kita di podcast Kata Kita. Kali ini edisi perdana Bagindo Ferry. Tag videonya di studio terbaru kita, jadi mohon maaf ya masih ala kadarnya, nggak apa-apa. Oke, bintang tamu kita kali ini adalah Yuda Oktana. Kota dulu Kabupaten Kerinci udah tahu dengan Yuda Oktana. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga sehat semuanya, audiens Kata Kita. Sahabat Kata Kita. Oh, sahabat Kata Sahabat Kita. Kata Kita. Iya, keren. Iya. Yuda ini motivator iya, politikus iya juga. Mudah-mudahan anggota dewan ya. Amin. Ya Allah. 2024. Belum enggak kencang ya? Oke. Anggota dewan iya. Terus volunteer juga iya ya. Volunteer juga. Dosen juga iya. Dosen sekarang off dulu. Pendidik. Lagi. Oke. Baik. Terus apalagi kita langsung tanya. Silakan Yuda perkenalkan diri sama sahabat kita. Baik, teman-teman sahabat kita, perkenalkan nama saya Yuda Oktana, biasa dipanggil Yuda. Tinggalnya sekarang di Pondok Tinggi. Pondok Tinggi ya. Kalau Karya Bakti ya. Kalau ditanya dusunnya mana? Dusunnya Singaro. Singaro. Iya, Oke, Singaro. Lebih tepatnya orang kenal tuh dekat rumah kami itu namanya Lesung Air. Lesung air dulu itu ada lesung di sana. Ya saya baru tahu kan kalau di situ ada dua lagi. Iya. Di bawah Kerinci Heritage sedikit. Ih. Nanti ketemu galeri istri beliau. Galeri Buket. Galeri Buket ya. Oke, lanjut. Sehari-hari saya di kampus Akperbis, kemudian juga mengajar di sekolah yang sedang kami rintis yaitu Al-Fatih School, kemudian aktif juga di volunteer. Ya, Oh iya, volunteer Al-Fatih anak School ya, Kincai. schooling ya. Oke. Volunteer Kincai juga aktif organisasi kepemudaan, jadi ketua Karang Taruna di Ketua desa sendiri. Karang Taruna Desa Pondok Agung. Desa Pondok Agung. Mohon maaf, jangan lupa tonton kita ya. Jangan lupa like and subscribe, share juga karena ada ketua pemudanya kita bawa ke sini spesial. Habis itu juga aktif di partai, Pak. Aktif di PKS ya? partai di PKS. Iya, PKS. Ya, saya golongan. Dan habis itu juga bersama keluarga. Masya Allah, udah 2 anak juga ya. Alhamdulillah. Baik, kita nggak bahas masalah partai dulu, kita nggak bahas tentang dosen, kita tidak bahas tentang sekolah, dan kita bahas volunteer anak Kincai. Oke. Tapi kita nggak bahas tentang program yang dikenal dengan volunteer anak Kincai itu. Sahabat kita mungkin pernah mendengar atau sering melihat volunteer anak Kincai di Lapangan Merdeka atau di pelosok-pelosok negeri Kerinci. Pelosok Kerinci itu volunteer anak Kincai. Sepertinya tiap tahun itu ada program Kincai mengajar ya. Kita nggak bahas itu dulu, ada di sesi selanjutnya karena sekarang adalah edisi Ramadan yang sangat bagus kita bahas itu adalah tentang agak tersentuh dikit sih tentang senyum hari raya. Ya. Nah, mungkin Yuda jelasin dulu volunteer anak Kincai itu apa dan senyum hari raya itu bagiannya dari volunteer anak Kincai kenapa harus ada di PAK. Oke, jadi teman-teman semuanya mungkin sebagian besar juga sudah pernah mendengar volunteer anak Kincai. Itu sebuah komunitas yang bergerak di bidang pendidikan, sosial dan kemasyarakatan. Berarti bukan pendidikan aja ya? Iya, nggak hanya pendidikan, tapi kita ada 3, sosial dan kemasyarakatan. Nah, kalau di pendidikan kita punya program dan Bang Ferry dulu pernah ikut kita ke masih ingat lagunya. Tatap mata yang tajam, sikap perlu wibawa, semangat berkorban di dada. Keren. Masih ingat di Kodim ya? Di Kodim. Masya Allah, itu tuh kadang iseng-iseng loh Yud, sahabat kita kalau setiap bawa motor sendiri itu kalau ingat PAK nyanyi itu tuh. Tatap mata yang tajam, sikap penuh wibawa. Masya Allah. Tapi kalau senyum hari raya beda lagi lagunya ya? Beda lagi. Kalau senyum hari raya enggak. Itu kalau yang kita nyanyikan tadi itu merupakan mars dari volunteer PAK sendiri ya. Oke, kembali ke PAK-nya. Jadi ada Kincai mengajar, Bang Ferry dulu pernah ikut, kita survei ke pelosok negeri yang jauh banget dari
pusat kota, bahkan Oke. kita ke sana jalannya harus menaiki gunung ya, menaiki bukit, kemudian Lewati berlomba Kayak Ninja Hattori ya. Sampai malam ya. sampai malam gitu ya Bang ya, dan hujan-hujan waktu itu. Tapi kerennya itu ada sebelum itu ada pembekalan ya, Iya. pembekalan ilmu ya. Mental juga diasah di sana ya. Oke. Nah itu program pertama kita, kemudian itu kita mulai tahun 2017 Bang Ferry. 2017 yang kita mengajar. Batch 1 ya, batch 1 ya. Batch 1. Nah di batch 1 kan kita udah punya relawan ini. Iya. Kita udah punya pengurus. Jadi saya berpikir program apa lagi yang bisa kita bawa dan kita laksanakan di bidang, terutama di bidang sosial. Nah saya kita kan di Facebook kita kan sering tampil cerita-cerita tentang anak yatim, cerita tentang Ramadan, tentang orang-orang yang berbagi di bulan suci Ramadan ini. Nah waktu itu kita berpikir, saya pernah baca sebuah tulisan tentang kisah bagaimana orang-orang kota, saya nggak tahu, lupa kotanya di mana, mereka mengajak anak-anak yatim ke mall lalu membelikan mereka baju baru sesuai dengan mereka inginkan. Yang mereka inginkan. Iya, mereka inginkan. Jadi mereka bisa beli gamis, kemeja, celana, sepatu dan Tapi apapun ada yang mereka inginkan. range-nya nggak dari sekian sampai sekian? Ya, kalau misalnya satu anak waktu itu ada sekitar 450.000. Satu anak ya. Satu Itu anak. udah include semua nih Udah sampai ke include sepatunya. semua. Udah. Oke. Jadi saya terharu banget membaca ceritanya. Lalu saya berpikir, why not? Kenapa nggak kita bikin juga di Kota Sungai Penuh? Nah, dengan relawan yang sudah ada, lalu kita kumpulkan dan saya sampaikan rencana kegiatan kita di bulan Ramadan ini, dan teman-teman setuju, sepakat. Akhirnya ya udah, dengan modal Bismillah kami buat flyer senyum hari raya untuk anak yatim berupa beli baju baru Lebaran. Lebaran. Jadi kita share lah di 2000 berapa itu? 2018 mulainya. Perdana ya. Sebelum COVID berarti ya. Iya, perdana 2018 dan tahun ini juga kita sekarang berarti sudah 6 tahun kurang lebih. Masya Allah. Kira-kira Biasa. begitulah latar belakang kita bikin program ini. Kenapa sampai buat ya? Lalu juga Bang Ferry, ternyata setelah kita jalani, kita ketemu dengan anak yatim. Kalau kita kan punya kenangan dulu waktu kecil itu kan pengen banget, pasti kita pengen selalu setiap setiap lebaran kita pengen beli baru. Ini Iya, beli baju kaos, kemeja, celana atau apapun itu. Dan kita punya keinginan itu di masa kecil. Walaupun sekarang udah nggak ada lagi ya. Nggak ada. Tapi kita pastilah, walaupun sekarang generasi Z pasti juga punya keinginan anak-anak kecil tuh punya dapat baju baru. Mereka ngelihat teman-temannya udah punya baju baru, beli sepatu dan lain sebagainya. Nah, kita ketemui adalah ketika kita survei, kita temui anak-anak yatim, itu kebanyakan mereka punya keinginan besar, punya mimpi untuk bisa lebaran tahun ini bisa dapat baju baru. Tapi karena mereka nggak punya uang, bahkan mereka berusaha untuk hidup per hari, jangankan mikirin untuk beli baju, bahkan mereka harus berpikir keras untuk bisa makan hari ini gitu. Nah, karena keinginan besar itu mereka untuk bisa dapat beli baju baru, itulah yang membuat kita berniat besar untuk membahagiakan anak-anak dengan membelikan mereka baju baru. Itulah senyum hari raya untuk anak yatim. 2018 itu terkumpul berapa dana? 2018 kalau tidak salah 25 juta. Masya Allah. Berarti luar biasa juga antusias warga Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Luar biasa sekali itu. Kami juga nggak ngerti kok bisa terkumpul 25 juta. Tapi yang kami yakini Bang Ferry bahwa berapa dana yang terhimpun, siapa saja yang mendapatkannya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa sih yang bisa kami kumpulkan? Kami nggak pernah mikirin itu, tapi yang kami percaya bahwa berapa dana yang kami dapatkan itu sudah ditetapkan oleh Allah. Yang kami harus lakukan adalah berikhtiar terus mempromosikan, mengajak orang untuk ikut terlibat dalam program kebaikan ini. Kayak gitu Bang Ferry. Oke. Tiap tahun itu list nama-nama anaknya beda atau ditambah atau tetap itu saja? Beda. Jadi setiap tahun kita selalu mensurvei anak-anak yang berbeda. Yang saya tahun ini mereka udah dapat, secara otomatis tahun depan mereka nggak akan dapat lagi. Kita cari anak-anak yang lain seperti itu. Biasanya dalam anggarannya berapa anak setiap tahunnya yang dapat? Kami nggak pernah menentukan setiap tahun itu berapa anak. Jadi yang kami jadi patokan adalah berapa dana yang terhimpun. Seandainya dana 20 juta itu bisa 50 anak yatim yang bisa kita bahagiakan. Kayak gitu. Luar biasa. Ada pengalaman menarik
Banyak banget Bang Ferry, kita nggak hanya membahagiakan, justru kita juga jadi bahagia, kita juga jadi belajar, dan kita juga jadi menambah, melapangkan hati kita untuk bersyukur bahwa ternyata di sekeliling kita, dekat kita ada banyak sekali orang-orang yang membutuhkan. Nah, pengalaman yang berkesan bagi saya, jadi setiap tahun itu punya kesan tersendiri Bang Ferry. Tapi di tahun pertama, waktu kita survei di Sungai Ning, waktu itu kami datangi, ini ada 2 anak yatim, ibunya udah nggak ada lagi, ayahnya juga udah nggak ada lagi. Yatim piatu. Yatim piatu. Dan dia tinggal sama neneknya. Nenek dan kakeknya. Kakeknya sakit, kemudian neneknya yang mengurus anak-anak 2 ini. Lalu ketika kami datang hari itu, kami duduk di rumah, kami nanyain keadaannya, lalu kami tanyakan, sudah beli baju baru belum? Belum, katanya mau pengen beli baju baru. Ya. Nah, kata neneknya, alah, sambil dia meneteskan air matanya, alah, makasih banyak yo, pakai bahasa Sungai Penuh itu. Makasih banyak yo, kalian udah hadir di sini. Nyo dari kemarin ini nanyain untuk beli baju baru. Akhirnya kalian datang di sini untuk mewujudkan mimpi dan keinginannya untuk bisa dapat baju baru. Lalu yang kedua, ada di Rawang, anak yatim juga. Dia itu Bang Ferry setiap maghrib itu selalu melihat bapak-bapak pakai jubah ke masjid untuk sholat maghrib ke masjid. Lalu ditanyainlah relawan ini ke anak ini, mau beli baju apa? Saya mau pengen baju jubah. Kenapa? Ya saya pengen sholat di masjid setiap maghrib ke masjid kayak bapak-bapak itu. Lalu juga, ada banyak sekali cerita-cerita yang kami temukan ketika kami mensurvei anak-anak sama di sana Bang Ferry. Pengen nangis tapi nggak enak. Luar biasa. Aduh. Kalau untuk antusias dari donatur sendiri luar biasa ya, Yuda ya. Tiap tahun ada peningkatan nggak? Itu tadi Bang Ferry, bahwa kami nggak tahu apakah ada selalu peningkatan atau nggak ada. Kami pokoknya yang kami mengalir aja gitu. Kami nggak menetapkan berapa donasi yang mesti kami kumpulkan. Kami hanya percaya bahwa Allah udah netapin nih berapa yang kita dapatkan. Yang kita mesti lakukan adalah berikhtiar untuk bisa mengumpulkan yang udah Allah tetapkan gitu. Untuk toko-toko itu udah langganan atau gimana? Cari toko baru lagi, nanti Yuda dan tim juga negosiasi ini buat anak yatim atau langsung beli aja karena udah ada uangnya? Nah, kan kita, jadi sistemnya Bang Ferry, kita kan anak yatim ini udah kita survei. Lalu kita udah tetapkan mereka untuk dapat program ini. Lalu kami kumpulkan di satu tempat. Sebelum kita ke pasar, kita ajak dulu mereka berbahagia dengan bermain. Nah, nanti ada relawan yang mengatur teman adik-adik itu untuk bisa bermain, bersenang-senang dulu. Biasanya mainnya di mana? Pernah di sekolah alam, pernah di Al-Fatih School, pernah di rumah. Tahun kemarin di rumah ada Pak games gitu ya, games gitu, main games gitu. Mana tahu nanti bisa disupport sama playground yang ada di Sungai Penuh. Mudah-mudahan. Iya, bisa itu mudah-mudahan ya. Yang punya playground nih 2 nih. Bang Wahyu. Bang Wahyu ya. Insyaallah. Sama hotel mahkota juga itu. Oh iya. Makasih. Jadi kita udah ngajakin mereka main, udah kumpul semua anak yatim, lalu kita ajak mereka ke pasar. Nah, di situ mereka bisa memilih sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi ada memang beberapa toko udah jadi bukan dengan langganan, tapi setiap tahun kita selalu situ ngarahkan anak-anak untuk ke situ, dan selalu harganya dipotong. Kadang-kadang ada beberapa orang yang ini nih dia kasih bonus 2 baju dikasih untuk anak yatim gitu. Seperti itu Bang Fer. Masya Allah. Di tokonya Kincai Plaza atau seputar? Di Kincai Plaza dan sekitarannya. Kayak gitu. Luar biasa. Tapi apa namanya, baju anak udah beli ya Yuda? Itu terus. Luar biasa ini. Aduh. Sebenarnya jujur Yuda, bagi Novian sebenarnya nggak kalau untuk tentang ini ya, apalagi tentang PPA kemarin itu sebenarnya bagi Novian nggak mau jadi host. Takutnya itu tadi sih ada air mata di antara kita. Yuda pernah gini nggak sih, maksudnya itu mungkin Yuda ini kekuatannya juga di kata-kata ya sahabat kita. Setiap ada postingan dia akan ada narasi di situ, kuatnya bagus di sana. Pernah nggak sih beberapa tahun gitu, tiap tahun itu beliin anak, nggak tahu itu pada saat beli
Itu air mata netes aja, pernah nggak? Atau ketahan? Tahun kemarin ada hal yang berkesan Bang Ferry. Selain memang kita yang menitikan air mata, mereka sangat antusias untuk beli baju gitu ya. Ada yang dari dulu pengen, ada yang Bang boleh ndak aku ndak beli baju baru, aku pengen sepatu bola, soalnya aku lama udah ada pakai sepatu bola. Oh, requestnya ya. Aku requestnya, akhirnya ya udah kita belikan sepatu bola gitu kan. Yang sangat berkesan itu adalah ketika ada anak yatim yang dia sama nenek-nenek itu, yang kalau kita ketemu mungkin ada neneknya itu sering mungut sampah kalau nggak salah, dia sering mungut karton. Iya. Nah, dia barang-barang ada gitu. anak kecil di situ, dia bawa anak kecil. Nah, waktu itu kami sambangi mereka karena dulu niatnya udah seperti itu, tapi kami nggak tahu rumahnya di mana gitu itu. Karena kami ketemu saat kami program itu pelaksanaan beli baju baru, kami ketemu di Simpang 5 itu yang dekat pos. Lalu kami ajak mereka duduk dan saya minta untuk relawan langsung belikan baju untuk anak ini. Akhirnya dia langsung pakai. Nah, ketika dia pakai itu senyumnya sumeringah. Nah, disitulah rasa apa ya, hal haru itu juga muncul. Lalu yang kedua, ada tahun kemarin juga Bang Ferry, ada anak yang kita belikan baju baru. Lalu ayahnya ini, dia punya ayah, memang punya ayah tapi memang nggak punya kemampuan. Ayahnya ini ngikutin kita terus, memantau anaknya di manakan gitu, beli apa gitu. Akhirnya dia ngelihat sendiri. Lalu setelah kita berpisah, saya salam sama ayahnya. Ketika kita salam, dia balik badan. Saat dia balik badan, dia itu semacam apa ya, mengucek matanya gitu, menghapus air matanya, nahannya gitu. Wah, disitulah apa, makanya saya apa ya, jujur ya, tiap tahun itu PAK itu hadir untuk hari raya gitu ya. Ya, kira-kira gitu Bang Ferry. Ya, jadi kita nganggap bahwa di Kerinci itu di Kerinci Sungai Penuh itu nggak ada ya orang yang nggak bisa makan. Ternyata setelah kita susuri gang-gang kecil, ternyata ada aja gitu ya. Walaupun mungkin kayak di apa ya, kayak di Talang Lindung yang mungkin kita bilang itu kawasan-kawasannya pejabat mungkin ya, ternyata juga ada di sisi-sisinya gitu ya Yuda ya. Insya Allah. Lalu ada juga Bang Ferry, kita di Tanah Kampung itu ada anak yang dia berkemampuan khusus. Berkemampuan khusus dan dia tinggal sama kakek neneknya. Akhirnya kita belikan, lalu kita ajak relawan ini kita langsung ke rumah, lalu kita langsung pasangkan baju itu untuk dia coba gitu. Ngelihat dia tersenyum, ngelihat dia bahagia, itu kayak ada kebahagiaan tersendiri. Kebahagiaan itu kayak bukan apa ya, kayaknya plong aja gitu ya. Oke, kenapa nggak kasih dalam bentuk uang aja gitu? Pikirannya gitu Bang Ferry. Kan ada anak-anak yang dia itu nggak punya uang untuk bisa beli baju baru gitu ya. Seandainya kita kasih uang, sepenuhnya kita kasih uang, mungkin uang itu nggak akan dibelikan untuk baju. Takutnya tidak tepat sasarannya. Tapi dipakai untuk kesehariannya. Akhirnya kami putuskan kita tetap beli baju baru, kita tetap belikan, lalu kita kasih juga THR. Oh, berarti ada amplopnya untuk anak-anak. Tetap kita kasih amplopnya. Amplopnya ya. Iya. Jadi ada jajan lebarannya juga lah ya. Iya, benar banget Bang Ferry. Bisa lah beli pistol, beli mainan atau apa gitu. Jadi Bang Ferry, ketika kita udah 4 tahun belakang, 2018, 19, 20, 21, itu kita setelah beli baju baru anak yatim, kita ngajak anak-anak yatim itu untuk jalan-jalan naik odong-odong. Jadi muterlah kita di kota pada saat Penuh. lebaran itu ya? Bukan? Nah, setelah kita beli baju baru itu. Oh, berarti sebelum ini sahabat kita sebelum dibelikan baju Setelah kita beli sebelum itu games dulu ya. Games dulu. Ajak main dulu. Ya. Habis itu ke pasar. Habis itu ke pasar, sudah belikan, lalu kita ajak anak-anak yatim itu untuk keliling. Oke, kapan tim PAK survei
siapa saja yang akan diberikan? Kita Atau tunggu ngumpul dulu? ngumpul dulu berapa donasi yang kita dapatkan, misalnya H-6 Lebaran, Oke. itu kita udah dapat gambaran berapa dana yang kita kumpulkan. Ternyata misalnya 15 juta itu kita anggap saja kita bagi 500. Oke. Berarti ada sekitar berapa, nah itu sekitar 30 kira-kira. Berapa Bang Ferry? Berapa? 15 juta. Oke. Ya, 15 juta berarti ada sekitar 30 anak. Iya, 30 anak ya. Berarti 30 anak itu yang kita cari gitu, Bang Ferry. 30 anak. Nah, seandainya donasi kan di terakhir Hamin gitu berapa gitu, masih ada juga yang ingin berdonasi. Jadi sisa donasi yang terkumpul itu yang tidak kita pakai, tidak kita bagi-bagikan ke relawan. Jadi Tapi kita simpan, lalu saat semester baru kita Oh, iya. gunakan untuk beli ada untuk pakaian perlengkapan sekolah untuk anak yatim dan duafa. orang yang sama juga atau beda, Beda, lagi? beda lagi ya. Beda. Berarti kebermanfaatannya bisa dirasakan oleh semua ya. Tidak milih-milih anak ya. Atau pakai orang dalam enggak Oh. ya? Karena kalau pakai orang dalam nanti marah Allah. Kan iya, Allah iya. udah nitipin kita uang nih. Iya. Dan untuk kita bagi-bagikan ke anak-anak yang berhak gitu. Bahkan kalau ada keluarga yang minta, saya juga nggak kasih kalau dia nggak berhak untuk dapat. Enggak berhak ya. Berarti ada kriteria. Iya, benar, kriteria Bang. tertentu. Timnya ada berapa orang PAK? Banyak yang kalau yang daftar ya, sekitar 20-an lah. kalau Yang daftar. yang aktif Ya, Untuk sekitar 20-an. 20-an ya. Wow, luar biasa. Kok saya jadi panas ya? Provokator kebaikan. Jadi panasnya untuk berbuat baik. Kantor kebaikan. Jarang-jarang loh. Bukan setannya tobat, bukan. enggak, just kidding. PAK Senyum Hari Raya. Yuda, ada program lain lagi nggak di PAK selain itu? Itu tadi kita beli, setelah beli baju baru untuk anak yatim, lalu kita beli perlengkapan sekolah untuk anak yatim dan duafa. Jadi kita survei sama, sistemnya sama, lalu kita ada yang beli baju, ada yang beli dasi, kebanyakan beli tas, ada yang beli sepatu. Nah, selain itu juga kita ada program lapak baca, Bang Iya, Ferry. oh iya, lapak baca. Bang Ferry sering juga ke Di lapangan biasanya. Ya. Iya. Biasanya kerjasama dengan dinas perpustakaan. Dulu iya, tapi sekarang kita udah punya buku sendiri, Udah akhirnya kita independen buka ya. sendiri. Udah berapa stoknya sekarang? Udah 100. Udah berapa mau nyampe ratusan lah. ratusan. Coba. Itu donaturnya juga banyak ya. Luar biasa. Apa namanya, untuk donatur itu memang mereka transfer atau ada yang minta dijemput bola gitu nggak? Ada yang minta, ada yang transfer, ada yang jemput langsung. Ya tergantung dari donatur itu. Ada yang ngasih, ya udahlah aku ngasih baju aja deh gitu. Ada boleh sebutkan namanya? Boleh, silakan. Apa? Ada Kak Feni. Toko baju juga. Toko baju, beliau tukar baju dan dia selalu udah 2-3 tahun terakhir ini beliau selalu donasi. Yuk kakak nanti nyumbang Nyumbang baju. baju baru, tolong dibagikan ke anak yatim kayak gitu. Oke. Allah kasih kemudahan selalu ya Yuda ya. Masya Allah Bang Ferry. Jadi Tapi biasanya setiap kemudahan itu biasanya ada challenge-nya di tantangan terbesar Yuda apa nih sama tim nih untuk Senyum Hari Raya ini? tantangannya lebih Susah ke nyari orangnya, cari orang yang apa namanya, yang dapat hak Senyum Hari Raya itu Ya. atau timnya atau seperti apa? tantangannya lebih ke tim kan, Bang Ferry. Oh, tim. Jadi ketika kita bergerak, kita survei itu seringkali itu sedikit yang hadir, yang datang, hadir, yang ikut yang survei, berpartisipasi gitu. Jadi padahal makna yang kita bisa dapatkan itu adalah saat kita survei gitu. Oke. Ya kita ngeliat langsung gimana keadaan sekitar, gimana keadaan anak-anak yatim itu gitu. Nah itu sih lebih ke tantangan terbesarnya adalah tim gitu, Bang Ferry. Oke, kalau yang pengen donasi, misalnya mau dijemput bola, kita WA-nya kemana? Boleh WA saya Boleh? sendiri, nomornya 0822 780 25467. Atau pengen transfer bisa juga, silakan buka IG volunteer anak Instagram kincai. V ya, Ya, V. V. Volunteer Anak Kincai. Itu ada Senyum Hari Raya. Ya. Nanti ada nomor rekeningnya di sana. Benar, Nanti Pak. kita bantu juga lampirkannya ya, Putra ya. Kameramen kita. Oke, Yuda terakhir. Harapan terbesar Yuda apa nih? Untuk PAK dan ya untuk PAK lah secara Harapan terbesarnya ya semoga kami selalu bisa setiap tahunnya membahagiakan anak yatim, menghangatkan hati anak yatim, ya. mengurai senyum mereka setiap
Lebaran akan datang. Yang kedua, semoga juga kami tetap konsisten dalam menebarkan inspirasi cahaya kebaikan di pelosok-pelosok Kerinci dan bisa menambahkan program-program untuk kebaikan. Dan semoga juga volunteer Anak Kincai ini bisa menjadi inspirasi bagi Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci dan anak-anak muda untuk bergerak dalam kebaikan. Gitu. Oke. Ada closing statement lagi? Saya selalu ingat kata guru saya, Bang Ferry. Siapa gurunya? Harus tahu dong. Ada banyak. Ada ustadz gitu ya. Ustadz ya, oke. Jadi katanya Allah tidak akan melupakan kebaikan yang kau berikan kepada orang lain, hati yang engkau bahagiakan, kesempitan yang engkau lapangkan. Allah akan memperhitungkan itu dan Allah akan balas sesuai dengan apa yang telah kau berikan. Lalu yang kedua, Bang Ferry, apa yang menguatkan kami terus-menerus bergerak dalam kebaikan ini, bahwa kami percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan orang-orang baik berjuang sendirian dalam kebaikan. Masya Allah. Gitu, Bang Ferry. Luar biasa, merinding. Oke, terima kasih Yuda Oktana. Terima kasih banyak, Bang Ferry. Ya, sahabat kita jangan lupa ya, samperin Yuda Oktana. Nanti dikasih motivasi. Sebenarnya nggak motivator, Bang Ferry. Terus? Saya udah nggak mau lagi dipanggil motivator. Enggak. Semenjak jadi apa dosen ini atau lebih senangnya dipanggil inspirator. Oh, oke, iya. Inspirator kali ya. Iya. Motivator itu cuma bisa memotivasi ya. Iya. Bukan menginspirasi ya. Oke, iya. Yuda, kalau ada salah pertanyaan mohon maaf ya Yuda ya. Makasih banyak, Bang Ferry. Iya, terima kasih banyak sahabat kita. Jangan lupa tonton terus kita di podcast Kata Kita. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan jika ada salah kata dari kami berdua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya Bagindo Ferry. Saya Yuda Oktana. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.